nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat Al-Maidah ayat 48. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi. Musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Fahkum bainahum bima wala tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq wala tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Wa nihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum wa nihkum bainahum bima
in tawallaw fa'lam annama yuridullah yuridullahu ay yusibahum bi ba'di dzunubihim yuridullahu ay yusibahum bi ba'di dzunubihim wa inna katsiran minan nasi lafasiqun afa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun ya ini ada 48 C2 wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum wahdharhum ay yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik fa in tawallaw fa'lam annama yuridullahu ay yusibahum bi ba'di dzunubihim wa inna katsiran minan nasi lafasiqun afa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun wa anzalna dan kami telah menurunkan ilaika kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-kitab kitab
yaitu Al-Quran, bil haqqi dengan benar, bukan dongeng, bukan sihir, bukan jampi-jampi. Musaddiqan membenarkan lima baina yadaihi yang ada sebelumnya, minal kitab dari kitab, yaitu kitab Torah dan Injil. Wa muhaiminan dan sebagai muhaimin alaihi atas kitab-kitab tersebut. Muhaimin artinya mu'taminan alaihi, yang dipercaya atasnya. Jadi kalau Torah dan Quran beda, maka yang dipegang adalah Al-Quran. Karena Torah dan Injil sudah tidak bisa dipercaya, maka dari itu tidak ada kewajiban bagi umat Islam hari ini untuk mengikuti Torah dan Injil, karena sudah tidak dipercaya. Yang bisa dipercaya hanya Quran saja. Yang kedua, makna muhaimin itu hakiman alaihi, yang menjadi hakim, pemutus. Benar tidaknya Torah dan Injil itu bagaimana Al-Quran, bukan dibalik, ngukur Al-Quran ku Torah jeung Injil. Kenapa cen di Quran mau begini? Contoh, Maryam itu dipanggil ya ukhta Harun, wahai saudaranya Harun. Saudara Harun matu Musa, salah Quran teh. Maka yang benar Quran, nu salah nu nyalahkeunana. Karena ukhta Harun itu bukan berarti harus saudara kandung, tapi maksudnya seketurunan, satu nasab. Karena nasab Siti Maryam Nabi Isa nyambung ke Nabi Harun, ke Nabi Musa. Atau contoh, ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar. Ada yang mengatakan bahwa Azar itu bukan ayahnya, tapi Azar itu pamannya. Maka yang benar mana? Quran, Quran ge bapana. Jadi nu salah Torah jeung Injil gitu. Banyak kisah-kisah Nabi ya. Contoh di Bible disebutkan, sembelihlah anakmu satu-satunya Ishak. Ya, Ishak itu Nabi Ishak. Jadi yang disembelih itu Nabi Ishak, Nabi Ismail. Nabi Ismail ayat di surat As-Saffat ya, sudah pernah kita bahas dulu. Yang Nabi Ishak dilahirkan sesudah yang disembelih. Jadi mengukur benar dan tidaknya adalah Al-Quran. Terlebih di Bible sendiri juga disebutkan, kami memberikan Ismail kepada Ibrahim di usia 86 tahun dan memberikan Ishak kepada Ibrahim di usia 100 tahun. Mantak dina Al-Quran lagi alal kibar, geus aki-aki Ibrahim teh kakara boga anak. Berarti lamun tadi sembelihlah anakmu satu-satunya Ishak. Salah atuh anakna hiji-hiji nama Ismail, Ishak mau jadi anak kedua gitu. Begitu bentrokna ayat-ayat dina Alkitab teh gitu. Termasuk Nabi Daud itu digambarkan selingkuh dengan Batsyeba ya. Nabi Isa itu disebutkan punya istri 4, diantaranya Maryam Magdalena, nu aya dina lukisan naon lukisan yang terkenal deh. Nah, Leonardo da Vinci ya. Leonardo DiCaprio. Leonardo da Vinci ya. Nah itu yang benar adalah Al-Quran. Nabi Isa itu mati dulu di dunia, disalib, udah gitu baru diangkat. Kalau menurut Al-Quran tidak disalib dulu tapi langsung diangkat. Itu banyak ya kisah-kisah yang harus
diluruskan. Jadi bentrok antara Torah, Injil dan Al-Qur'an. Dan dulu orang Yahudi jeung orang Kristen teh ngarasa leuwih nyaho lantaran pangeulana. Kan sebelum ada Nabi Muhammad, orang Yahudi orang Kristen sudah mengajarkan kitab senior gitu. Sekarang kurunyung Nabi Muhammad, anak baru kemarin sore ngomong tentang isi yang sama dengan Alkitab. Beda deh. Pan meureun mun ieu mah Yahudi Kristen profesor, ieu mah mahasiswa SIG. Mahasiswa SIG tahu apa gitu. Nah, maka salah. Wa muhaiminan alaihi gitu. Banyaklah kalau diuraikan ya, itu sebagai contoh saja. Termasuk nanti masalah syariat, hukum potong tangan ya, hukum rajam, hukum jilid, semuanya kembali ke Al-Qur'an. Fahkum, maka tetapkanlah hukum bainahum di antara mereka bima anzalallah, dengan apa yang Allah turunkan. Kemarin sudah dibahas orang Yahudi dengan hukum Yahudinya, orang Kristen dengan hukum Kristennya, orang Islam dengan Al-Qur'annya. Tah kieu konsep negara Islam teh dengekeun atuh Yahudi Kristen. Bisi teu kadenge. Orang sekuler, orang sekuler mah teu boga agamanya, kecuali mah sekuler jeung agama sok. Kena KTP-na ganti lain agama Islam tapi agama sekuler, mun mau tong dikurbun di Polri ya, kalau teh sekalian ya. Karena pekuburan itu harus eksklusif, orang Islam ngungkul gitu, tong aya non Islam atau bawa ka itu ka Pandunya ka Cikadut ka Kerkop. Wala tattabi' ahwahum, janganlah mengikuti hawa nafsu mereka, amma ja'aka minal haq, dari apa yang datang kepadamu berupa hak. Nah ini yang susah ya, karena hakim sebagaimana sering kita baca dalam berita sering terpengaruh oleh suara netizen ya, suara masyarakat. Ya lamun suara masyarakatna bener mah alhamdulillah, tapi lamun suara masyarakatna tidak benar bahaya juga ya. Maka dalam menetapkan hukum ikuti hak bukan hawa nafsu. Terutama puntennya hakim di sini hakim fikih. Orang di nu fikih sok loba hawa nafsu. Hawa nafsu naon? Hawa nafsu tradisi, hawa nafsu madhab, hawa nafsu organisasi gitu. Jadi kadang tidak objektif ya. Belum apa-apa geus muni salah bari teu didengekeun heula ya. Padahal al-haq itu mir rabbik, bisa datang dari ulama mana saja, lain ulama organisasi naungkul ya, ulama madhab naungkul. Nah di sini nggak boleh mengikuti hawa nafsu, termasuk lamun dina konteks guru kade, wah ieu mah ya, anak juragan ieu mah tong dicarekan. Ieu mah can bayaran bapak lagi carekan. Nah itu mengikuti hawa nafsu ya, nggak boleh subjektif. Termasuk hawa nafsu di sini yang dibahas oleh para ulama, semua pemikiran yang datang dari non-Islam. Pemikiran hukum di zaman Quran turun itu Yunani dan Romawi. Sampai sekarang hukum yang ada di kita itu hukumnya hukum Belanda. Hukum Belanda itu Romawi. Nah kalau kita mengikuti hukum itu, mengabaikan hak yang ada dari Quran Sunnah, ini yang dilarang ayat ini. Doraka dorakana saha? DPR jeung hakim-hakim itu kuduna mereka mengajukan. Tapi yang paling dorakan mah DPR, yang menentukan hukum itu DPR jeung DPD alias MPR. Likulin, bagi masing-masingnya, masing-masing Yahudi Kristen, ja'alna minkum, kami telah menjadikan dari kalian syir'atan syariat, wa minhaja dan manhaj sunnahnya mendina Islam mah
Yahudi ada syariatnya, ada sunnahnya, Kristen juga ada, Islam juga ada. Masing-masingnya harus dijalankan. Walau Allah, seandainya Allah menghendaki, la ja'alakum, pasti Allah menjadikan kalian ummatan wahidah, satu umat saja. Mulai Yahudi, mulai Kristen, kabeh Islam. Dan dari sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sama syariatnya merubah-rubah. Tapi Allah tidak menghendaki. Kenapa tidak menghendaki? Karena menentang kodrat penciptaannya, sunnatullah. Kan zaman beda-beda, ya. Zaman beda-beda, kapasitas masyarakatnya juga beda-beda, kemampuannya. Maka dari itu beda-beda juga syariatnya. Syariat Torah itu lebih berat. Sebagaimana sudah pernah kita bahas, ya, hukuman matinya lebih luas. Cocok karena orang Yahudi bararandal. Ya, di masyarakat anu pembangkang unggul kan hukum harus tegas, harus keras. Tapi di Islam orang-orangnya sudah lembut, lindek, makanya hukumnya diturunkan standarnya. Meski demikian, ya anggar ke orang-orang sekuler mah diturunkan deui. Walakil liyabluwakum, tapi Allah hendak menguji kalian fima atakum, dalam hal yang Dia berikan kepada kalian. Justru diberikan syariat beda-beda ragamnya, itu untuk menyesuaikan dengan kondisi umat masing-masing nabi. Dan dengan itu semuanya diuji untuk mengamalkan syariat yang sesuai dengan mereka. Tinggal masalahnya mereka mengamalkannya atau tidak. Lamun diseragamkeun, wah susah, ya. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Kita orang Islam harus lebih baik daripada orang Yahudi dan Kristen. Harus jadi khairah ummah, harus jadi ummatan wasaton. Ilallahi marjuukum jami'a, kepada Allah lah tempat kembali kalian semuanya. Fayunabbiukum, maka Dia akan memberitahukan kalian bima kuntum, apa yang dahulu kalian fihi, dalam hal tersebut takhtalifun, berselisih. Maksudnya lamun orang debat jeung orang Yahudi Kristen gak usah berkepanjangan. Kewe soalnya mual panggih buntu. Yahudi ada standarnya, Torah harus dirubah-rubah kan. Kristen ada standarnya, Injil sudah diubah-ubah. Kita ada standar Islam. Dan mual panggih nepi ka irah oge. Bahasa Al-Atas itu the permanent confrontation. Kita dengan Yahudi Kristen itu konfrontasi abadi. Jadi mun kapikiran ku urang didamaikan, dihijikeun Yahudi Kristen Islam mal mungkin. Karena dasarnya sudah beda. Sudah saja sekarang mah fastabiqul khairat. Orang Islam jangan terjebak dalam perdebatan dengan Yahudi Kristen. Lebih baik orang Islam fokus untuk menjadi generasi yang terbaik. Ini juga bisa kita rujuk ayat yang semalam kita baca, ya. Ayat pertama juz 21 itu wala tujadilu ahlal kitab illa billati ya ahsan. Jadi temenang orang debat dengan ahli kitab nah capek. Debat dengan orang barat masalah hukum minuman keras moal panggih geus ulah. Buktikan siapa yang terbaik, apakah syariat kita atau mereka. Buktikan apakah yang terbaik itu yang mengharamkan khamr atau mengamankan khamr. Ya. Sehingga orang Amerika nak bingung tentang undang-undang senjata. Dina sabulan ayeuna wae nu paeh kulantaran senjata geus loba. Karena di Amerika
semua warga berhak beli senjata. Beda jeung urang mah kudu aya aturan ti perbakin. Walila syaratna menang senjata. Di Amerika mah bebas. Hukum free sex ya, LGBT. Geus debat LGBT jeung orang barat percuma, beak tanaga. Pastabikul khairat buktikeun ku urang siapa yang terbaik. Nya mun debat jeung orang Islam teh mah teu naon bari gaplok we saeutik. Aya debat jeung orang Kristen jeung orang Yahudi masalah LGBT mah ada capek. Jadi di sini Al-Quran mengajarkan kita jangan habis energi dengan perdebatan yang tidak akan pernah berakhir, tapi berlomba-lombalah kita menjadi yang terbaik. Termasuk ini juga bisa kita rujukan ke kita, Persis, NU, Muhammadiyah, misalnya Salafi, PKS. Jangan melihat dari perbedaannya dan mau beres-beres. NU akan kekeh dengan NU-nya, Persis kekeh dengan Persisnya. Geus ana membuktikan mana nupang solehna gitu, mana nupang loba amal ibadahna. Ukuran soleh teh salatna alus, nya sedekahna alus, saumna alus, gitu. Ayeuna ngadebatkeun tahlilan, wah napikeun ka bertahun-tahun. Ngadebatkeun tawasul, hari salat anger goreng ai sedekah goreng jelek ya, fastabiqul khairat. Kita harus tahu skala prioritas. Atau cenah berarti nggak boleh debat, boleh wajadilhum billati ya ahsan. Kalau debatnya baik silakan, tapi ai debat baik mah ada mual menghabiskan waktu ya. Ujung-ujungnya nanti akan lita'arufu, saling arif. Tah jeung orang Yahudi Kristen mungkin saling arif da geus bentrok atuh dasarna oge. Maka dari itu udah tinggalkan urusan perbedaan kita dengan Yahudi Kristen mah kayak ku Allah ge dihukuman. Wa nihkum, dan tetapkanlah hukum bainahum di antara mereka bima anzalallah, dengan apa yang Allah turunkan. Wala tattabi' ahwa'ahum, jangan mengikuti hawa nafsu mereka. Ya mun torah cek Yahudi itu enggak, ini hukumnya gini-gini, tong didaengi tak torahna aya. Wahdharhum, dan berhati-hatilah kamu dari mereka, ayyaftinuka, mereka mencelakakan kamu, amba'di, dari sebagian ma'angzalallahu ilaik, apa yang Allah turunkan kepadamu. Nah ini yang sekarang wujudnya sekularisme. Sekularisme itu adalah fitnah dari orang Yahudi, orang Kristen, agar kita menjauhi kitab kita, agar umat Islam menjauhi hukum Islam. Sekarang mandi dieu mah Imam Ibnu Katsir sesuai zamannya naon ahwa-ahum teh hukum jenghiskan. Jenghiskan teh mana Mongol. Pan baheula mah keur ngaraja zaman Ibnu Katsir mah tahun 600 Masehi mah. Mongol teh kan menguasai daerah Timur Tengah. Ayeuna mah lain Mongol atunya nu ngarajana ieu mah tapi barat ya. Jadi hati-hati menghadapi orang-orang yang berusaha keras agar kita tidak menegakkan hukum Allah lewat ya itulah politik sekularisme. Fa in tawallau, maka jika mereka berpaling, fa'lam, ketahuilah, annama yuridullah, sungguh Allah menghendaki, ayyusibahum, menimpakan musibah kepada mereka, bi ba'di dzunubihim, karena sebagian dosa-dosa mereka. Jadi lamun kekeh mereka enggak mau menetapkan hukum dengan hukum Allah, udah enggak usah dipaksa, kamu cukup tahu saja bentar lagi mereka kena musibah akibat dosa-dosa mereka. Musibahna lain kudu aya ku tsunami,
Jepang sekarang sedang musibah kan, musibah naon? Musibah generasi. Ya, diprediksi 50 tahun ke depan Jepang bukan bonus demografi, malah minus demografi, minus penduduk muda. Ya, di barat sama anak-anak itu kehilangan jati diri karena tepugu sabapana saindungna, ya, sangaruna nawe urusan esek-eseknya. Nah itu nanti jadi dosa, jadi siksa bagi mereka. Atau riba yang sekarang menyebabkan kesenjangan sosial yang parah, ya. Wah parah bisa kesenjangan sosial di barat. Saya nonton film ayat-ayat cinta nuka duanya pan si Pahari di Edinburgh, tete di Skotlandia kan, di Irlandia, ini Skotlandia. Itu kan menggambarkan kumaha sadisnya kesenjangan sosial di Skotlandia, tidak berperi kemanusiaan. Itu jadi musibah itu. Tadi Parisnya, wah demo nanti beres-beres. Itu protes dari orang-orang yang tertindas kepada orang-orang yang ribawi, gara-gara ketidakadilan. Wa inna katsiran minan nasi lafasikun, dan sungguh kebanyakan manusia benar-benar fasik. Afa hukmal jahiliyati yabghun, apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Wa man ahsanu minallahi hukman, siapa lagi yang lebih bagus daripada Allah hukumnya? Liqaumi yuqinun, bagi kaum yang yakin. Jadi semua hukum lain hukum Allah yang bertentangan hukum Allah, karena kita kan boleh membuat hukum. Para khalifah juga membuat hukum, tapi hukumnya jangan bertentangan dengan hukum Allah. Kalau bertentangan hukum Allah itu namanya hukum jahiliyah. Nah, jahiliyah teh bodoh, belegu. Bagi kita yang yakin, yang iman, nggak ada pilihan kecuali merujuk hukum-hukum Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.